penting dimulai dengan memuji Allah, hamdalah. Nah, anak-anak sekalian, acara ini adalah acara Zadu Thalabatil Ma'had, pembekalan untuk santri yang akan kembali ke pesantren, baik yang baru maupun yang lama. Anak-anak sekalian, kalian adalah para pemuda, di mana yang namanya pemuda itu mengalami berbagai macam ujian dan cobaan. Ketika dia berubah dari anak-anak menjadi remaja, menjadi pemuda, kalau perubahan itu benar, baik, maka insya Allah menjadi apa yang disabdakan Nabi, yaitu salah satu golongan yang mendapatkan naungan Allah pada hari tidak ada naungan kecuali dengan Allah. Sab'atun yudhilluhumullahu bidhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Di antaranya apa? Syabun nasya'a fi ibadatillah. 7 orang, 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Yaitu diantaranya siapa? Seorang pemuda yang hidupnya senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tentu kalian ini diharapkan menjadi golongan seperti itu. Kenapa? Karena sebentar lagi mau kembali ke pesantren. Sebelum Ustadz Mahfud berbicara materi yang akan disampaikan, ya, mau bertanya, kalian tadi sudah nonton video tadi? Sudah nonton benar semuanya? Kecuali yang terlambat nggak nonton, ya. Tadi itu video tentang apa? Tentang apa? Hah? Ustadz Mahfud nunggu kalian untuk mencatat dan berkomentar. Coba kalian lihat, tadi adalah video anak-anak para pemuda yang sedang menuntut ilmu, di antaranya tahfizul Quran, menghafalkan Quran. Karena menghafal Quran itu memiliki kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah satu saat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu sebagai khalifah ketemu dengan pejabat kota Mekah yang bernama Nafi' ibn Abdul Harith, bertemu di Usfan, negeri namanya Usfan. Lalu Umar bin Khattab bertanya kepada siapa? Nafi' ibn Abdul Harith, siapa yang memegang kendali, yang menjadi pejabat? Ini suaranya jelas gak tidak ya? Menggema ya? Jelas tapi anak-anak jelas suaranya? Jelas ya? Yang di belakang jelas? Anak-anak suaranya jelas tidak? Akhwat jelas ya? Ya, semuanya sudah jelas. Anak-anak sekalian dengarkan di sini, perhatikan. Apa kata Umar bin Khattab kepada Nafi' ibn Abdul Harith sebagai pejabat di kota Mekah? Apa katanya? Wahai Nafi', siapa yang memegang kendali, yang menjadi pejabat di lembah Mekah? Nah, kalau kota Mekah ada bagian lembah Mekah, Wadi Mekah. Siapa? Ibnu Abza, Abdurrahman Ibnu Abza. Loh, siapa dia Ibnu Abza ini? Dia budak. Loh,
budak. Kalian paham budak tidak? Ya, bukan budak itu bahasa Malaysia, bukan. Kalau budak bahasa Malaysia apa? Anak kecil ya. Ini budak ini hamba. Bukan lawannya orang merdeka. Hur, abdun lawannya hur. Budak. Loh, budak kok bisa menjadi pejabat di Lembah Mekah? Oh iya, dia itu mahir dalam Al-Quran. Kalau mahir itu hafal, dan juga pandai dalam masalah ilmu waris. Oh begitu ya. Baru Umar bin Khattab menyampaikan hadis Nabi, bahwa Nabi bersabda, aku mendengar Nabi bersabda, innallaha yarfa'u aqwaman bihadzal kitab wa yad'u bihi akharin. Rawahu Tirmidzi. Ya. Apa katanya? Nabi bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala akan mengangkat derajat satu kaum dengan Al-Quran. Perhatikan, akan mengangkat derajat satu kaum dengan Al-Quran, dan akan menghinakan yang lain dengan Al-Quran juga, merendahkan yang lain dengan Al-Quran. Berarti Al-Quran itu anak-anak bisa membuat orang mulia, dan sebaliknya bisa membuat orang terhina. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Bahwa Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Kalian adalah generasi muda, ditunggu oleh ayah, abi, papa, bapak, apalagi babe, ditunggu oleh ibu, oleh umi, oleh enyak, oleh mama, apalagi oleh mbok. Ya, ditunggu kalian, sehingga dikirim ke pesantren dengan harapan pulang menjadi anak yang soleh, bukan pulang menjadi anak yang toleh, ya, yang kerjaannya cuman tolah-toleh, kesana kemari gak ada kerjaan, pulang tambah manja, pulang jadi apa? Jadi bos di rumahnya, ibu jadi pembantu, ayah jadi pembantunya. Bukan seperti itu. Kalian tahu tadi, ya, anak kecil di pesantren, itu pesantren tahfidz. Mereka, saya selalu tanya, adakah anak-anak yang mondok di pesantren, pondok pesantrennya lebih baik? Ada tidak? Pondok pesantren kalian lebih baik daripada pondok pesantren ini? Ada tidak? Paham tidak dengan pertanyaan ini? Ustaz Mahmud ulang, saya ulang. Akhwat, ikhwan dan akhwat yang di pesantren atau mau ke pesantren, adakah di antara pondok pesantren kalian, ma'had kalian yang lebih baik dari pondok pesantren tadi? Jawab, ada tidak? Oh, berarti lebih jelek ya? Hah? Saya tanya, ada tidak pondok pesantren kalian yang lebih bagus, lebih mewah, lebih cakep, lebih lengkap fasilitasnya dibandingkan dengan yang ada di video tadi? Ada tidak? Kalau ada, angkat tangan. Siapa lebih baik pondok pesantrennya dibandingkan dengan tadi? Angkat tangan. Berarti yang lain lebih jelek dari tadi. Yang tidak angkat tangan, berarti pondoknya lebih jelek. Nah ini, gak jujur. Harus jujur. Ustaz Mahmud ingin tahu. Coba itu, belajar di mana itu? Coba lihat. Nah, bagus nggak pesantrennya? Bagus? Lihat, duduk di mana? Di keramik seperti ini? Di tanah?
ya, di tanah. Bahkan di pinggir-pinggir bangunan supaya dapat naungan. Iya tidak? Itu masjidnya itu. Tapi semangat. Ya. Ada anak kecil yang bawa air. Itu bukan jualan. Itu apa? Untuk mandi, untuk wudhu, untuk cuci itu. Itu mondok di pesantren dia. Itu di Afrika. Ya anak-anak ya. Tidak manja. Tidak cemen. Tidak cengeng. Tuh lihat. Ya, kalau kalian bahasa Arab kalian mungkin juga ada yang belum paham. Kalau Ustaz Mahfud, alhamdulillah udah paham. Anak kecil bawa air untuk apa? Untuk mandi, untuk cuci sendiri. Kalian tinggal putar keran di pesantren. Ya, tidak. Nah, ini bisa dijadikan sebagai pelajaran. Oleh karena itu, Ustaz Mahfud kasih kesempatan ya. Dalam waktu 10 menit kalian buat komentar 1 baris saja tentang video yang sudah kalian lihat tadi. Ustaz Mahfud kasih paling lama 10 menit, sekarang jam 8.30. Silahkan tulis dan kumpulkan di sini. Silakan berikan komentarnya tentang video yang diputar tadi. Nanti biar Ustaz Mahfud pelajari. Nanti akan dimuat di Google Map yang sudah diumumkan sehingga orang tua tahu. Ya, apa komentar kalian? Ya, pondok pesantren tahfidz semangat hafal Quran dengan pondok pesantren yang begitu sederhana, sabar, mandiri, tidak cemen, tidak manja, sabar, istiqomah. Silakan bikin komentarnya, tulis. Ya, sekarang jam 8.30. Ya. Nah, jam 8.40 terakhir. Lebih cepat lebih bagus. Silakan. Tes. Iya. Ya nanti kertasnya kami ambil sebagai referensi kami untuk kegiatan ini. Di kertas gambar ya. Ya anak-anak sambil nonton, sambil apa yang kalian bisa ambil pelajaran, komentar kalian apa? Ya, komentar kalian apa? Tidak ada lemari, ya, tidak ada ranjang, yang ada sejadah, tempat alat masak, ya. Sekamar itu tidak ada lemarinya, tidak ada loker, yang ada bungkusan plastik, nyimpen bajunya. Diisi 90 orang, ya. Tuh, ya Allah, heran. Ini orang Arab datang sana heran. Lihat. Ini yang senior, yang santri, murid-murid gedenya. Nih syekhnya, gurunya nih.
Tulis oleh kalian, komentar kalian, pelajaran bisa diambil. Pasti kalian bisa mengambil pelajaran, ya. Ini kok berhenti? Nah, ini. Nah. Ini lihat kamarnya nih. Nih. Nah, Sigorut Talamid. Ini murid-murid yang kecil, yang junior. Tuh lihat. Ah. Apa yang bergelantung itu? Plastik, bungkusan isi baju. Kayak pemulung. Ya, tuh, bukan lemari. Alkis, ya. Fi hadhihi ghurfah 90 taliban asighar. Di situ ada 90. Untuk lihat, ya. Nah, kira-kira apa yang bisa kalian ambil pelajaran? Ya. Mereka tidak manja, kecil-kecil bawa air sendiri. Ya, yang sudah selesai bisa dikumpulkan sama Pak Ahmad. Waktu itu sudah, iya, bisa dikeliling, langsung di apa? Bisa keliling. Nanti komentar kalian biar sama panitia dibikin kesimpulan supaya nanti bisa diambil pelajaran baik bagi kalian maupun juga bagi orang tua. Karena kalian itu harapan orang tua. Orang tua menitipkan kalian ke pesantren dengan harapan jadi anak yang soleh, itu minimal. Selanjutnya jadi anak yang musleh. Soleh itu baik untuk dirinya, musleh baik untuk orang lain. Ya, jangan sampai pulang dari pesantren malah banyak perubahan. Yang tadinya sopan santun sama orang tua tambah badung. Yang tadinya sama adik-adiknya baik, tambah gak baik. Nah ini nanti ya, lihat tuh pelajaran yang sudah dikumpulkan. Kumpulkan saja, masukkan itu, kotak itu. Ya, sudah 8.36. Sudah 8.36. Ya. Kurang 4 menit. Ya, silakan kumpulkan. Disobek ya, kalian sedekah 1 kertas disobek saja. Nanti mau disusun, nanti biar di-share lagi ya. Nanti videonya juga akan di-share bisa oleh orang tua sehingga orang tua di rumah doa dengan sungguh-sungguh. Kalian juga sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu ya, sehingga usaha dan doa orang tua, usaha kalian dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Pulang jadi anak yang soleh, ke depan nanti jadi musleh, bahkan masih kecil juga jadi musleh. Musleh itu apa? Memperbaiki orang lain. Kalau soleh untuk dirinya sendiri, bukan pulang malah orang tuanya ngelus dada. Ini anakku kok tambah gak sopan,
Ngelus dada, ini anak sholat kok masih disuruh-suruh. Ngelus dada, kok mainnya game sampai di rumah. Ngelus dada, kok dedeknya diganggu terus. Ngelus dada orang tua, kok tambah manja. Padahal sebelum pesantren bangun sendiri bisa untuk sholat subuh. Sebelum pesantren disuruh langsung cepet. Kok pulang susah disuruh dengan alasan saya kan sudah lama gak ketemu, saya pengen istirahat. Ini nanti bisa terbongkar semua nanti ya anak-anak ya. Nah, dengan adanya acara daurah ini, untukmu yang mau kembali, yang mau ke pesantren dan mau kembali ke pesantren, mudah-mudahan anak-anak bisa menjadi yang soleh dan musleh. Anak-anak, Ustadz Mahfud tanya, kalian kenal tidak dengan istilah ABG? Apa ABG itu? Apa? Anak baru? Ya, anak baru geblek. Anak baru apa? Baru gede ya? Merasa udah baru gede, seakan-akan apa? Semua kemauan, semua keinginan harus dipenuhi. Semua perbuatan dan sikap harus dimaklumi. Padahal perbuatan tersebut tidak pantas. Sholat males, baca Quran tidak mau, disuruh umi, disuruh ibu, disuruh emak, disuruh mama, disuruh nyak. Cuman apa? Cuma beli gula misalkan ke warung. Wah, malu. Aku ini pesantren loh, masa disuruh beli gula? Aku ini santri loh, masa disuruh beli bawang? Disuruh beli cabai? Apa betul begitu anak santri? Apa betul sebagai tolib seperti itu? Nah, pada kesempatan inilah ya kita akan membahas adab-adab sebagai tolib. Ya, anak-anak sekalian, sebenarnya dengan video ini sudah cukup jadi pelajaran. Saya yakin pesantren kalian tidak ada yang sengenes ini, seprihatin ini. Ada tempat tidur enggak? Ada. Ranjang susun. Ada lemari tidak? Ada. Makan masak sendiri? Oh, tinggal antri kok, tinggal ngambil. Iya tidak? Iya. Mandi apa? Mikul air seperti anak tadi? Enggak, cuma tinggal putar keran. Tapi tidak sabar untuk antri. Bilang sama Umi, "Mi, kalau di pondok aku mandi antri, Mi. Antri, Bu." Oh iya. Iya, iya akhwat ya. Nanti ada bapak-bapak ya, Bapak Budi. Ya. Akan naik untuk ngambil kertas atas komentar dan faedah manfaat yang bisa kalian ambil pelajaran dari video tersebut ya. Waduh, telepon sama uminya, sama abinya, sama ayahnya, sama ibunya. Bu, di sini makannya tidak enak ya. Bu, mandi pakai antri. Wah ya anak-anak ya. Nah, yang lain, wah dapat teman baru. Teman barunya bikin geng. Loh, kalian jangan anggap di pesantren kemudian langsung baik-baik semua, langsung jadi baik. Kalian tahu, berasal dari daerah yang berbeda-beda, berasal dari sikap dan karakter yang tidak sama. Kalau tidak sadar, sikap badungnya itu dibawa ke pondok, tambah jadi di pondok. Wah, ini ada teman badung juga nih, yo. Kesempatan. Badung,
wahai para badung kumpul. Udah, kalau 3 orang para badung kumpul, 4 orang dapat teman lagi, 5 orang dapat teman lagi, mempengaruhi yang lain. Pulang dari pesantren bukan jadi santri, jadi preman. Karena temennya. Paham anak-anak? Nah kalau tidak siap kalian, justru kalian bisa terpengaruh, bukan bisa mempengaruhi. Ya, baik, sudah dikumpulkan semua? Ya, ayo kumpulkan semua. Semua harus mengumpulkan dengan jujur. Ya, tidak kok, tidak ada nama, nggak ada masalah, nggak pakai nama. Pakai nama juga boleh. Ustaz Raful nggak kenal juga kok. Ya, nah itu. Jangan khawatir, wah saya tulisannya jelek, nggak masalah. Nyusun bahasanya kurang bagus, nggak masalah. Yang penting kalian sudah mulai berpikir, mau berpikir. Tadi yang sudah ditonton ini kira-kira manfaat yang bisa diambil apa? Ya, pondok yang sederhana, kesungguhan para santri, ya, ya tolong di sini di depan nih, ya, kesungguhan para santri, menghafal Quran, tempat yang tidak ada ranjang dan kasur, tidak ada lemarinya bungkusan seperti pemulung, ya, oh, ada yang tempatnya dingin, seperti di Tengaran, ada yang tempatnya panas, seperti di Gresik. Nah, cuman airnya barangkali agak payah dikit, sudah apa? Udah telepon sama emak, udah telepon sama enyaknya, Bu, Mi, airnya nggak nyaman, cemen, ya. Ketemu sama ustadznya di situ, ustadznya galak, bilang sama abinya, Bi, ustadzku galak, padahal bukan galak, cuman memang wajahnya sulit senyum. Akhirnya apa? Gak mau belajar dengan pelajaran ustadz tersebut. Siapa yang rugi? Ya kalian. Ya, kalian yang rugi. Nanti akan Ustaz Mahfud sebut satu persatu etika adab sebagai santri, adab sebagai tolib gitu. Nah, tapi dengan dibuka video ini kalian bisa gambarkan. Kenapa? Karena banyak persoalan anak-anak. Ustaz Mahfud sering dengar, karena di sini juga ada sekolah. Ada lulusan SD langsung ke pondok pesantren, ada SMP ke pesantren. Apa diantara keluhannya? Ustaz, ini anak kita sudah nggak nyantri lagi, udah keluar. Ada yang punya pindah, belum apa-apa sudah mundur. Anak-anak, kalian tahu tidak? Apa yang kalian lakukan itu adalah salah satu bentuk perjuangan kepada Islam. Paham tidak kalian? Sekarang apa yang terjadi di Palestina? Dibombardir habis-habisan sama siapa? Sama Israel, sama Yahudi. Kalian doakan, ya. Kalian bantu. Kalau perlu duit sumbangan, mana buka sumbangan untuk Palestina, bantu. Doa sama Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala tolong. Nah sekarang penyebabnya apa? Penyebabnya apa? Sekarang kalian sedang melakukan solusinya. Sadar atau tidak kalian? Sekarang ini ingin disadarkan. Nabi bersabda begini, dengarkan baik-baik. Hadis dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Nabi bersabda apa? Idza tabaya'tum bil 'inah wa akhadtum adnabal baqar wa raditum biz zara' wa taraktumul jihad sallatallahu alaikum dhulla la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum, rawahu Abu Dawud. Yang artinya apa? Apabila kalian berjual beli dengan inah, inah itu salah satu bentuk riba.
Berarti ini larangan dilanggar. Dan megang ekor sapi serta rela dengan pertanian, cinta dunia. Meninggalkan jihad, meninggalkan kewajiban. Melanggar larangan, cinta dunia, meninggalkan kewajiban. Apa yang terjadi ya ikhwan? Anak-anak sekalian, ikhwat. Sallallahu alaikum dhullah. Allah Ta'ala akan menguasakan kepada kalian azul, kehinaan, dihinakan. Ya, Yahudi dengan seenaknya membombardir Gaza, ya, kita kenal dengan Gaza, Madinatul Gaza, begitu seenaknya sehingga banyak yang meninggal, bahkan anak-anak. Kenapa? Karena tadi, ya, kewajiban ditinggalkan, larangan dilanggar, cinta dunia. Sallallahu alaikum dhullah. Allah akan menghinakan kepada kalian. Ya, di Indonesia ada orang yang menghina agama dengan seenaknya, padahal orang Islam paling banyak. Ya, lantas apa solusinya? Kehinaan itu tidak akan dicabut hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Nah, sekarang ini kalian mencoba untuk mengembalikan diri kalian kepada agama. Dan insya Allah ke depan akan berusaha mengembalikan kaum muslimin kepada agamanya. Dengan cara apa? Dua, ilmu dan amal. Catat oleh kalian, ada 3 surat. Ini sebagai apa? Bekal supaya kalian terus ingat. Ya, ada 3 surat. 1, surat surat At-Taubah ayat 33. Catat, surat At-Taubah. Ada apa di dalam ayat-ayat tersebut? At-Taubah ayat 33. Yang kedua, surat Al-Fat ayat 28. Yang ketiga, surat As-Saff ayat 9. Nah, ya, ada yang bawa mushaf terjemah? Ada tidak yang bawa? Angkat tangan yang bawa mushaf terjemah. Kasih Pak Ustadz Ahmad. Ya, Pak Ustadz Ahmad. Ya, ya. Boleh panggil Pak, boleh panggil Ustadz. Nanti Ustadznya nanti dulu, ya, nyantri dulu. itu. Buka surat At-Taubah ayat 33. Allah berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun." Buka. Dibukakan surat At-Taubah surat 9 ayat 33. Ya, barakallahu fiik. Ulang sekali lagi. Ulang, yang keras. Ya. Walladzi arsala rasulahu bil huda. Dialah Allah yang mengutus rasulnya bil huda. Dengan apa? Membawa al-huda, petunjuk Al-Qur'an. Apa maksudnya? Ulama tafsir diantaranya Ibnu Katsir menyebutkan, yaitu al-ilmu an-nafi', ilmu yang bermanfaat. Wa dinil haq, agama yang hak. Apa maksudnya? Al-amal as-soleh, amal soleh. Apa tujuannya? Liyudhhirahu 'ala dini kullih, untuk memenangkan dan mengunggulkan di atas agama-agama yang lain. Walau karihal musyrikun, meskipun orang musyrik tidak suka. Sebelum dibahas, terjemahan dibaca dulu.
Buka surat Al-Fat. Siapa yang bawa mushaf lagi? Siapa yang bawa mushaf terjemahan? Masa cuma satu doang? Nah, ini kelihatan nih santri gak bawa mushaf. Bawa. Itu masih kecil, nyantri di mana? Pesantren mana? Pesantren mana? PT IKI. Kasih mikrofonnya. Baca surat Al-Fat, surat 48 ayat 28. Itu tadi. Angkat tangan. Nah, itu. Dari pondok mana? Tadi dari pondok mana tadi? Yang pertama tadi pondok mana? Apa itu PT KKI? Singkatannya? Oh iya. Surabaya, ya. Berarti situ dari Surabaya ya. Yuk dibaca dulu. Surat 48, surat Al-Fat ayat 28. Ya, ayat 28. Kalau bisa baca ayatnya, baca ayatnya. Ayo. Ayo. Ya. Logat Surabaya ini kental. Podo teko Surabaya. Coba dicoba yang lain sebelahnya dibaca lagi. Sebelahnya, yuk baca lagi, diulang. Ini ya, agar dimenangkan atas semua agama. Ya, orang bilang Palestina sama Israel itu bukan agama, itu orang nggak paham. Ya, orang nggak paham. Ya. Kenapa? Karena tadi cinta dunia, larangan banyak dilanggar, perintah banyak ditinggalkan. Berarti kalau orang tuh banyak meninggalkan perintah, melakukan larangan, cinta dunia, berarti ilmu dan amalnya dipertanyakan. Sementara tadi di surat At-Taubah 33, surat Al-Fat 28, Allah mengutus Rasul dengan membawa apa? Ilmu dan agama yang benar, yang hak. Apa maksudnya di sini? Al-huda, petunjuk, al-ilmu an-nafi, ilmu yang bermanfaat. Agama yang hak apa maksudnya? Al-amal as-soleh. Nah sekarang kalian ini sedang memberikan kontribusi terhadap perjuangan Islam agar Islam itu menang, unggul. Wa kafa billahi syahida, cukup Allah sebagai saksi. Apa kata Ibnu Katsir? Huwa nasiruhu, Allah sebagai penolong. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Rawahu Tirmidzi. Nabi bersabda, barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, berarti dia berada dalam sabilillah, di jalan Allah sampai dia pulang. Loh, kalau kalian keluar dari rumah ke pesantren, berarti berada di fisabilillah. Kalau kalian berada di jalan Allah, pulang jangan ngambil jalannya setan. Sekarang saya tanya sama kalian, kalau disuruh sama orang tua, itu belikan, ya, misalkan bawang di warung, kalian nolak, itu jalannya setan apa jalannya Allah? Jawab.
jalan setan. Karena diperintah orang tua harus taat. Paham tidak? Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Apalagi kalau disuruh sholat, apalagi kalau disuruh baca Quran. Seandainya disuruh buang telai ayam, paham telainya ayam? Ya, kotoran ayam misalkan, buang harus wajib. Apalagi orang tua cuma minta, ayo kamu ke masjid sholat. Sementara kalian ke pesantren, fisabilillah, masa pulang ngambil jalannya setan? Atau memang ketika di pesantren kalian belok, bukan jalannya Allah, tapi jalannya setan yang diambil. Males berteman dengan teman-teman yang ya tidak mau rajin belajar. Terus ketemu sama ustadz ini kok galak, padahal cuma memang bibirnya gak bisa senyum. Itu harus sabar. Isbir, kata Imam Syafi'i apa? Isbir ala murril jafa min muallimi lianna rusubal ilmi fi nafaratihi wa man lam yadhuq dhullat ta'allumi sa'atan tajarru'a dhullal jahli tula hayatihi. Bersabarlah kamu menghadapi sikap kasar dari ustadz, muallim, mudarris, pengajar, guru. Kenapa? Karena banyak orang yang gagal belajar gara-gara apa? Gara-gara kabur, tidak suka sama ustadz yang kelihatannya galak. Paham? Nah, Imam Bukhari 16 tahun umur. Di sini ada enggak yang 16 tahun? Ada tidak? Ada. Dites sama gurunya, para masyayikh hadis. Ada sih dibolak-balik. Sekali dengar langsung hafal. Setelah hafal bolak-balik baru dibetulin sama Imam Bukhari. Umur 16 tahun. Abdullah ibnu Abbas, seorang sahabat, umur 7 atau 9 tahun, diajarkan Nabi dan dia ingin sampai gede hadis itu. Ya gulam, inni u'allimuka kalimatin ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahak, wa idza sa'alta, lanjutkan, wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah, wa'lam anna al-ummata law ijtama'at. Lanjutkan. Saya mau lanjutkan. Kalau bisa lanjutkan, keluar dompet. Yang bisa lanjut hadis tadi, mau 1 atau 2, kalau 3 jangan, nanti yang lain gak kebagian. Lanjutkan, yang mau lanjutkan hadis tadi kasihkan, mau 1 atau 2, gak apa-apa, boleh kasih hadiah, boleh, sebagai penyemangat. Oh, ada buku juga, ya, ada buku juga, ada duit juga. Lanjutkan hadis tadi. Ini pelajaran, kenapa? Karena ini Abdul Abbas baru berumur 7 atau 9 tahun. Nah ini, ya, nih hadiahnya. Lanjutkan hadis tadi yang mau. Nah. Siapa yang mau? Ini Ibnu Abbas, ya, umur 7 tahun atau 9 tahun. Tapi sampai kepada kita hadis itu. Berarti Ibnu Abbas sebagai thalib, sebagai santri, ya, benar-benar bisa apa? Bisa mengingat-ingat pelajaran yang diberikan oleh gurunya yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dapat doa Nabi, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, berikan kepada Ibnu Abbas pemahaman agama yang bagus dan ilmu ta'wil, ilmu tafsir. Ayo, siapa yang lanjutin tadi? Ini buku menuntut ilmu, jalan menuju surga, sama duit 100. Ayo, kasihan mikrofonnya, masya Allah, barakallahu fiik. Ya, buka dulu. Ya, sebutkan nama dulu, pesantren asal mana?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tasik ya, tafadhol. Kelas berapa Ismi? Ismi siapa namanya? Akram. Ya. Ismuka Akram. Tafadhol. Akmil hadal hadis ya Akram. Barakallahu fiik. Ahsan. Tafadhal. Ta'al huna. Khudh al-hadiyah. Min al-kitab wal fulus. Ya, bil fulus kullu syai'in mulus. Tafadhal. Khudh. Dapat lumayan pagi-pagi dapat 100 ini. Ya, baru-baru lagi. Akram. Barakallahu fiik. Ahsanta. Ya. Nah, begitu. Thalib santri harus siap. Jadi Ibnu Abbas ketika mendengar hadis itu 7 atau 9 tahun umurnya. Di sini ada yang 7 tahun? Angkat tangan 7 tahun. Ini Pak Ahmad 9 tahun? Iya, 90. 39 tahun. Iya. Masih ingat. Itu anak-anak sekalian. Kalian harus benar-benar nih semangat. Supaya nanti ayah sama ibu, abi sama umi, nyak sama babe itu seneng. Ya, kalian nuntut ilmu diberi rezeki itu orang tua. Pernah ada seorang sahabat, ya Rasul, dia nuntut ilmu, saya ngasih rezeki, saya ngasih apa nafkahnya. Apa kata Nabi? La'allaka turzaku bihi. Bisa jadi kamu dapat rezeki dengan sebab saudaramu yang sedang mondok, yang sedang nyantri, yang sedang thalabul ilmi. Kiriman terlambat, cemen. Sudah gini-gini. Kenapa? Ini Ustadz, saya belum dapat kiriman dari orang tua. Ya, cemen. Ya, batuk dikit minta pulang, cemen. Pilek sedikit sudah telepon jemput saya, di foto saya sekarang berada di penjara suci. Cemen. Ya jangan, harus kuat. Dulu para ulama, wah, jalan dari Mekah ke Madinah hanya ingin tahu satu hadis. Ya. Ada seorang, siapa namanya ya, bin Makhlad ya, itu ketika zamannya Imam Ahmad tidak boleh sama penguasa saat itu untuk keluar rumah, sehingga dia ingin tahu hadis, pura-pura jadi pengemis, datang ke Imam Ahmad, setiap hari cuma dapat satu hadis. Ya, sebentar kalian di pesantren, masya Allah, jam sudah siap, sarapan pagi sudah siap, semua sudah siap, kiriman tiap bulan datang, paket apalagi sekarang bebas ongkir misalnya, udah mudah sekali. Nah, ini semua anak-anak jangan membuat kalian berkecil hati. Lihat tadi video tadi, ya. Nah, baiklah, Ustaz Mahfud akan menyampaikan ya ringkas adabu thalibil ilmi fi dawil kitab wa sunnah wa siratis salafus soleh, ya, oleh Dr. Anas Ahmad Karzun. Singkat ya, ada kurang lebih di sini 13 poin ya. Nah, saya tambahkan dulu, jadi kalian nanti menghadapi mungkin airnya agak asin, udaranya agak panas, kalau mandi harus antri, lama sedikit sudah digedor-gedor, makan juga kadang antri juga, terkadang mau jemur pakaian harus apa ya, gantian dan seterusnya.
kadang dapat teman yang usil, kadang dapat ustadz yang agak galak. Itu semua ujian kalian. Jangan cengeng. Terus maju, belajar terus. Harus sabar. Isbir ala muril jafa min muallimi li'anna rusubal ilmi fi nafaratihi wa man lam yadhullat ta'allumi sa'atan tajarra'a dhullal jahli tula hayatihi hayatul fata bil ilmi wat tuqa wa lam yakuna la'tibara lidatihi. Apa kata Imam Syafi'i? Bersabarlah engkau menghadapi sikap kasar, galak dari seorang pengajar, ustadz, guru. Karena banyak orang yang gagal, kabur. Ya, dengan apa? Tidak sabarnya melihat gurunya galak. Wa man lam yadhullat ta'allumi sa'atan, barang siapa yang tidak merasakan waktu sebentar, kehinaan waktu belajar sebentar saja, dia akan merasakan kehinaan kebodohan selama hidupnya. Wa man fatahu ta'limu waqta syababihi fakabir arba'an li wafatihi. Orang yang, kata Imam Syafi'i apa lagi? Orang yang kehilangan kesempatan waktu belajar di waktu mudanya, bertakbirlah 4 kali untuk kematiannya. Hayatul fata wallah bil ilmi wat tuqa wa illam yakuna la'tibara li dzatihi. Ya, kehidupan seorang pemuda itu diukur dengan ilmu dan takwanya. Kalau sudah tidak ada ilmu dan takwa, tidak dianggap la'tibara li dzatihi. Paham? Tidak dianggap. Tapi ketika ada ilmu, umurmu berapa, Mas? Umur berapa, nak? 13 tahun. Berapa Al-Qur'annya? 10 juz. Dianggap. Imam Syafi'i 7 tahun sudah hafal Quran, 10 tahun sudah bisa ngisi pengajian depan orang-orang tua. Ada orang umur 50 tahun tapi gak ada ilmu, ya tidak dianggap. Nah kalian ini, ayo. Tapi ilmu dengan ilmu dan ketakwaan. Di antara ketakwaan juga akhlak yang mulia, sama orang tua, sama orang lebih tua, sama tetangganya, semuanya dijaga. Ya, nah, kalian jangan sampai cengeng, apalagi hanya gara-gara temennya kurang baik, rada usil, gurunya mungkin nggak cocok sama kalian, atau mungkin makanannya nggak cocok, atau mungkin airnya, udaranya, tempat tidurnya. Sabar. Dia tadi semangat sambil mikul air, semangat hafalin Quran. Tidak ada lemari, yang ada bungkusan plastik. Semangat. Tidak berantai begini, kipas angin tidak ada begini, tidak ada lampu begini. Hah? Dan masih ada tuh di Sumatera Utara. Ya. Nah kalian sudah diberikan kesempatan mempelajari Al-Quran dan hadis dengan pemahaman salafus soleh, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ya. Bagaimana cara memahami Quran sesuai dengan pemahaman sahabat? Quran dipahami, ditafsir dengan Quran. Quran ditafsir dengan hadis. Quran dijelaskan oleh perkataan para sahabat, dijelaskan oleh perkataan para tabi'in dengan bahasa Arab. Itu konsep ya dalam memahami Quran sesuai dengan pemahaman salafus soleh. Tinggal kalian belajar. Nah anak-anak, ya ini kita masuk ke pelajaran adab. Kalau ulama mengatakan, ulama dulu itu belajar adab 20 tahun sebelum belajar ilmu. Nah kalian sekarang diajari adab cuman 20 menit, bukan 20 tahun. Dengan harapan daurah sebentar ini paling tidak kalian yang mau berangkat ke pondok, ke pesantren ada bekal bahwa di sana itu bukan untuk main-main, bahwa di pondok bukan untuk hanya sekedar mencari teman baru, bahwa di pondok bukan hanya untuk pindah tempat tidur, ke pondok bukan untuk apa?
beda ganti menu makanan. Bukan. Ke pondok adalah untuk berjuang di jalan Allah. Kurang satu surat tadi, surah As-Saff ayat 9. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Sama dengan surah At-Taubah 33. Jadi apa? Ilmu dan amal untuk memenangkan di atas agama yang lain. Sehingga tidak dicabik-cabik seperti Palestina sekarang. Begitu mudahnya mereka ngebom orang Islam, ya. Ya itu. Ya. Nah, kalian juga ya. Pertama akan dijauhkan dari agama. Kalian dikirim ke pesantren agar dekat dengan agama. Kalian dikirim ke pesantren agar mempelajari ilmu sekaligus mengamalkan di situ. Bukan untuk apa? Rekreasi. Wah, saya nggak suka tempatnya, nggak ada gunungnya. Saya nggak suka tempatnya karena suka laut, nggak ada lautnya. Emang mau mancing? Saya nggak suka di pesantren ini. Kenapa? Gurunya galak. Masa semua galak? Kalian aja yang kalian salah menilai. Nah, ya, ini harus siap semua anak-anak. Kalian ditunggu sama Abi, kalian ditunggu sama Umi, ditunggu sama kakak, ditunggu sama dedek. Ketika pulang, wah, masya Allah, rajin sholatnya, rajin bantu orang tua, rajin murojaah, baik sama yang lain. Itu ya, itu ilmu sama amal. Ilmu sama amal inilah bentuk perjuangan kepada Islam. Tadi ada 3 surat yang sudah dicatat. Angkat tangan siapa yang mau jawab? Surat apa saja tadi? Angkat tangan cepet. Nah, ayo kasih. Tapi nggak pakai duit, pakai pakai buku. Ya, pakai buku. Biar suruh milih nanti. Barakallahu fiik. Siapa namanya? Asalnya mana? Pesantren mana? Di mana itu? Oh iya, ke pondok mana nanti? Mana? Oh, mau ke lupa. Pesantrennya lupa. Astagfirullahaladzim. Hah? Tapi dia ada Bogor. Ya, coba surat apa? Siapa namanya tadi? Muhammad. Ya, ayo Muhammad. Iya, terus? Betul, terus? Bagus, barakallahu fiik. Ambil Muhammad. Saya panggil Muhammad saja. Belakangnya enggak saya panggil. Muhammad. Silakan pilih Muhammad, mau pilih yang mana? Terserah, ambil satu. Iya, pas itu. Ya. Pas. Adab menuntut ilmu. Nah, ilmu menuju jalan menuju surga. Masya Allah dibaca itu nanti ya. Nah, anak-anak sekalian yang rahmati Allah, mari sekarang kita pelajari adab. Catat oleh kalian baik-baik. 1 ya. Tadi sudah Ustaz Mahfuz sampaikan, Allah Ta'ala akan mengangkat derajat orang berilmu. Seorang budak diangkat menjadi pejabat di lembah Mekah. Pejabat yang benar, bukan hanya pejabat yang enggak benar. Ya, ngurusi umat maksudnya. Ya, bukan ngurusin duit, ngurusi umat. Ya, yaitu Abdurrahman ibnu Abza. Itu, ya. Kemudian di dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala menjelaskan bahwa orang berilmu dengan tidak berilmu tidak sama. Surat Az-Zumar ayat 9. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Apakah sama? Katakan apakah sama orang yang berilmu dengan orang tidak berilmu? Tidak sama. Ya. Syukron. Tidak sama orang berilmu tidak berilmu. Maka kalian harus tampil beda dengan mereka yang ada di jalanan yang tidak belajar ilmu. Bedanya apa? Sholatnya lebih giat, akhlak pada orang tua lebih baik. Bedanya apa? Ya,
tutur katanya santun. Meskipun umurnya masih 11 tahun, 12 tahun. Tadi lihat Ibnu Abbas 7 atau 9 tahunan diajaran hadis sampai tadi Akram, ya. Ada namanya Syekh Akram Ziyadah juga, Akram. Ya. Kemudian ada 16 tahun Imam Bukhari tadi. Meskipun masih anak-anak, tapi ininya tua, dewasa. Apa yang membuat dia dewasa? Tidak lain adalah ilmu. Memang benar, kul hal yastabil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Ini dalam bahasa Arab namanya apa? Al-istifham al-inkari. Pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban, karena jawabannya pasti iya, pasti tidak sama. Ya, innama yatadzakkaru ulul albab. Sesungguhnya hanya orang yang berakal saja yang bisa mengambil pelajaran. Ya. Lantas adab yang harus diperhatikan apa Pak Ustadz? Tulis nomor 1 adalah al-ikhlas. 1 adalah al-ikhlas. Ikhlas itu berat anak-anak. Saya mau mondok Bu, asalkan beliin dong sepeda motor. Mau mondok Bu, beliin game. Mondok kok beliin game? Mau ke pesantren, asalkan apa? Asalkan nanti kalau pulang ya sediakan untuk saya jet sama pesawat jet. Ya. Masa mau mondok masih pakai syarat? Harus ikhlas karena Allah Ta'ala. Ustaz, saya kan masih kecil Ustaz. Masa harus ikhlas? Tadi Ustaz ngasih hadiah. Hadiah sebagai penyemangat, bukan tujuan. Paham anak-anak ya? Ya, karena Allah menyuruh kita untuk ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya, surat Al-Bayyinah. Ya. Surat Al-Bayyinah. Ayat yang kelima. Perhatikan, ikhlas. Tulis oleh kalian. Hendaklah senjata pertama kali yang dibawa oleh penuntut ilmu, hendaklah senjata pertama kali yang dibawa oleh penuntut ilmu adalah ikhlas. Ikhlas, yaitu menuntut ilmu karena Allah. Yaitu menuntut ilmu karena Allah. Ya, awal ma yanbaghi li talibil ilmi an yatasallah bihi wa yaj'alahu nasba 'ainaihi wal ikhlas. Ya, jadi senjata pertama kali harus disandang, karena orang menuntut ilmu itu berperang fisabilillah. Ya. Bukan karena dapat kiriman, bukan karena ingin dapat pujian, bukan karena ingin nanti jadi ustadz, di belakangnya gelar LC, lulusan Cipinang, ya. Nanti biar jadi doktor, bukan. Tapi ikhlas karena Allah. Biar dipanggil ustadz. Ustadz apa? Ustadz kibar. Alifnya hilang. Jadi apa? Bukan kibar. Jadi apa? Kiber. Akhirnya masuk kober. Tapi ikhlas karena Allah Ta'ala. Paham anak? Loh, bagaimana Ustaz? Saya masih kecil. Cara belajar ikhlas bagaimana Ustaz? Minta, ya Allah, saya nuntut ilmu ini, ya Allah jadikan saya orang yang ikhlas ya Allah, bukan tujuan apa-apa. Nah, kalau orang ikhlas, insya Allah ditolong. Berupa apa? Dimudahkan. Betah nuntut ilmu, seneng, hati seneng.
Ya, nggak sedikit-sedikit ngeluh. Wah ini begini. Coba ingat-ingat nih, yang mau berangkat ke pesantren dan yang mau kembali, ingat-ingat omongan Ustaz Mahfud. Ya, kalau kalian betul-betul minta pada Allah ikhlas, insya Allah ditolong. Bentuk pertolongannya apa? Sehat, senang nuntut ilmu. Ketika dapat ilmu, alhamdulillah sekarang saya tahu domir misalkan, ya, wahumahum, wahumahunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Wah senang, alhamdulillah sudah hafal. Ya, besoknya tambah lagi, besoknya tambah lagi. Ternyata di dalam Al-Quran tidaklah Allah menyuruh Nabi untuk nambah kecuali nambah apa? Kecuali nambah apa anak-anak? Nambah ilmu. Wa qul rabbi zidni ilman. Katakanlah ya Allah tambahkan ilmu. Nah kalian di pesantren itu sedikit demi sedikit, sehari, 2 hari, 3 hari, sehari sekian jam, ya, kesempatan bagi kalian. Jangan cengeng. Gara-gara masakannya kurang asin, telepon ibunya. Gak kebagian kerupuk, nangis, telepon ibunya. Ini kerupuk, bu gak dapet kerupuk. Ini penuntut ilmu kok cemen. Ya, anak-anak, ya, kalian adalah harapan orang tua. Dan ketahuilah dengan 3 surat tadi disebut sama Muhammad, At-Taubah 33, Al-Fat 28, As-Saff 9 ayat 9, itu adalah bentuk perjuangan untuk Islam, ilmu dan amal. Sebab apa? Kalau orang Islam itu mengamalkan ilmu yang ada, insya Allah orang-orang kafir di luar Islam tidak berani, apalagi ngebom kayak Israel ngebom Palestina. Ya, nah orang Islam memang diseret supaya apa? Jauh dari agamanya, supaya nggak sholat ke masjid, supaya tidak pakai jilbab yang akhwat, ya, supaya pakai rok mini saja, supaya jadi di jalanan tuh jadi anak-anak pang yang rambutnya macem-macem, ada merah, ada hijau, ada kuning kayak pelangi, ya. Kasihan melihat usia kalian di situ, di jalan-jalan. Tapi kalian di masjid, ya, di masjid. Rajulun wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang yang hatinya itu tergantung di masjid. Syabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda, memang pemuda, tapi dia hidupnya dalam ibadah kepada Allah Ta'ala. Bagaimana tidak? Ayo dengarkan. Jangan ngomong sendiri. Sebagai pemuda yang baik, ya, senantiasa berada dengan ibadah kepada Allah Ta'ala. Perhatikan. Syabun nasya'a fi ibadatillah. Alhamdulillah kalian bisa lihat bersabar tadi. Ya, hanya 1-2 orang yang tolak-tolak sambil ngomong sendiri. Ya, kenapa langsung tegur? Jangan, karena kita belajar adab di sini. Ya, adab. Nah, ini anak-anak sekalian. Kembali lagi, ikhlas. Kalau ikhlas, insya Allah makanan kurang enak, insya Allah sabar. Ada teman usil, sabar. Ada ustadz guru yang tidak menyenangkan, sabar. Kiriman terlambat, sabar. Kalau kalian bisa sabar, insya Allah orang tua senang. Insya Allah Umi sama Abi itu tidak rugi mengeluarkan duit untuk kalian. Anak-anak masuk pesantren itu bayar pakai duit atau pakai godong, pakai daun? Pakai duit. Ya, paham kalian? Orang tua susah payah
kadang harus ngumpulin. Tega. Dosa kalian. Hah? Dosa. Paham ya? Dosa. Dan tega itu namanya. Kalau tidak mau manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Orang tua ngumpulin duit sebulan masih kurang ini. Kadang minta maaf, Ustaz, masih kurang ya, maaf, minta maaf, terlambat bayar. Ya, anak-anak dengarkan itu. Tapi kalau kalian rajin, pintu utama ikhlas, minta pada Allah Ta'ala, dimudahkan abi ya dalam usahanya, dimudahkan, diberikan sehat sehingga kerja, rajin kerja, senang, dapat hafalan tambah, akhlak tambah baik. Itu yang diharapkan anak-anak, bukan malah manja karena sudah sekian lama berpisah. Sudahlah, aku kan sudah sekian lama Bi nggak ketemu sama Abi sama Umi, masa aku masih disuruh sholat? Aku mau tidur Bi, mumpung. Hah? Mau begitu? Mau begitu? Tidak, katakan tidak. Imam Bukhari 15 tahun hadis dites, dibolak-balik hafal. Abdullah bin Ibnu Abbas 7-9 tahun diajarin Nabi. Imam Syafi'i 7 tahun hafal Quran, 10 tahun ngisi pengajian. Itu yang harus diingat-ingat. Ya, ini penting anak-anak sekalian. Ini serius Ustaz Taufik ngomong. Ketika ada inisiatif untuk ada acara ini, meskipun anak 5 orang, saya sudah berazam. Meskipun yang daftar 5 orang, tetap saya akan adakan. Ternyata luar biasa, anak-anak semua memiliki semangat berserta orang tua tentunya. Saya merinding, ya, karena harapan. Kalau itu harapan, minimal soleh, kalau bisa musleh. Apa soleh? Baik untuk dirinya, musleh ke depan baik untuk orang lain. Jadi ustadz, jadi dai, ya, punya usaha. Nah, dari sekarang kalian minta pada Allah Ta'ala. Pertama adalah ikhlas, ya. Kemudian dengar hadis, ya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hadis 3 orang masuk neraka gara-gara tidak ikhlas. Yang satu berjuang dengan darahnya sampai mati. Yang kedua berjuang dengan ilmunya. Yang ketiga berjuang dengan hartanya. Yang pertama ingin disebut sebagai apa? Pemberani. Yang kedua disebut sebagai alim. Yang ketiga ingin disebut sebagai dermawan. Itu tidak ikhlas, akhirnya semua masuk neraka, ya. Keikhlasan, ya. Tadi sudah kalian catat, hendaklah senjata pertama kali yang harus dibawa oleh penuntut ilmu adalah ikhlas karena Allah. Baik, yang kedua, ini saya sampaikan cepat, ya. Yang kedua, al-amalu bil ilmi wal bu'du 'anil ma'asi. Mengamalkan dalam kurung mempraktekkan. Mengamalkan dalam kurung mempraktekkan. Ya, al-amalu bil ilmi wal bu'du 'anil ma'asi. Mengamalkan atau mempraktekkan ilmu yang sudah dipelajari. Ya, mengamalkan dalam kurung mempraktekkan ilmu yang sudah dipelajari. Serta menjauhi perbuatan maksiat, perbuatan dosa. Loh Ustaz, kalau saya di pondok perbuatan maksiat apa Ustaz? Ngambil jatah telur temennya, ya, ngambil jatah kerupuk, kerupuk, ya, tapi ngambil kerupuk, cuman ngambilnya apa? Tanpa izin, ya nggak boleh, paham? Ya, itu maksiat. Apalagi usil apa? Kancut temennya disembunyiin, usil apalagi sendal temennya disembunyikan, maksiat ya maksiat. Naudzubillah, apalagi sampai maksiat perbuatan kaum Lut. Naudzubillahi min dzalik. Waliyadzubillah. Allahul musta'an.
wa alaihi at-tukla. Anak-anak harus dari sekarang harus siap, ya, diamalkan, diajari sama ustaz. Sholat rawatib dikerjakan, diajari sama ustaz, apalagi menghormati guru. Laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa ya'ti saghirana wa ya'rif li 'alimina haqqah. Tidak termasuk golongan kami yang tidak menghormati orang lebih tua, tidak menyayangi lebih muda, dan tidak mengerti hak-hak gurunya, hak-hak orang alimnya. Dipraktekan. Oh, ini anak baru nih, jangan malah dipelonco, jangan malah dikerjai. Hei, kamu anak baru ya? Dari mana kau? Kau dari mana kau? Bayar kau sama aku. Wah, itu. Kasih itu kiriman, ya, jajan kau. Oh, jangan. Mentang-mentang senior, anak baru diperlakukan seperti itu. Akhirnya anak baru nih gemeter, telepon, berhubung cemen, telepon sama uminya, Mi, aku diusilin, aku mau pulang, Mi. Cemen, jangan cemen. Ya, kasih tahu, Mas, akhi, Kak, itu dolim, nggak boleh, Kak. Kalau kakak mau saya kasih, tak perlu kau bentak aku seperti itu. Ya, dibalas ya. Gitu. Paham anak-anak ya? Gitu. Ya, itu dosa, maksiat, usil, dolim. Ya. Jadi yang kedua apa? Ilmu yang dipelajari dipraktekkan. Enak di pondok itu, kesempatan. Ustaz Mahfud ngajar juga di pesantren, ngajar, cuman udah gede-gede, lulusan SMA. Tuh pojok tuh, nah, di antaranya gitu. Berdiri, Sidai, Sidki, kakak kelas ya itu. Itu, ya, itu salah satu di Bogor, di Masjid Sunnah. Ustaz Mahfud ngajar, ya, tapi lulusan SMA, usianya usia anak mahasiswa. Itu lebih enak, ya, kalau salah enak jitaknya. Kalau kalian ya susah, ya, tapi kalian nggak boleh cemen, ya, nggak boleh, harus tegar, ya. Ilmu dipelajari, praktekkan sama ustadz, diajari, ya, apa misalkan baca Quran, praktekkan. Semua ilmu yang dipelajari dipraktikkan langsung, ya, dan perbuatan maksiat dijauhi. Itu yang kedua. Kenapa? Ya, karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Surat As-Saff ayat 2 dan 3. Surat As-Saff ayat 2 dan 3. Wahai orang beriman, kenapa engkau bicara yang tidak kamu kerjakan? Allah murka terhadap apa yang kamu ucapkan tapi tidak kamu lakukan. Ya. Maka ilmu yang bermanfaat adalah apa? Al-ilmu an-nafi' huwa al-ilmu alladhi yattabi'uhu al-amal. Ilmu bermanfaat itu adalah ilmu yang diamalkan. Kata Syekh Utsaimin, al-ilmu dunal amal kasyajar dunas samar. Ilmu tanpa amal seperti pohon tanpa buah. Ya. Kemudian jauhi maksiat. Kenapa? Karena maksiat itu bisa merusak. Seperti Imam Syafi'i mengatakan, syakautu ila waqi'in su'hifdi wa arsyadani ila tarkil ma'asi. Syakautu ila waqi'in su'hifdi wa arsyadani ila tarkil ma'asi. Ya. Apa selanjutnya? Syakautu ila waqi'in su'a hifdhi wa arsadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullah la yuhda li'asi. Ya, aku mengeluh pada Waqi', guru beliau, tentang buruknya hafalanku. Beliau beritahu agar aku meninggalkan dosa maksiat, dan beliau beritahu aku bahwa ilmu itu cahaya. Ya, ilmu itu cahaya. Cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang suka berbuat dosa. Sudah capek? Belum? Lanjut atau berhenti anak-anak? Lanjut atau berhenti? Jawab. Lanjut atau berhenti? Jawab. Oh, gak ada yang jawab sih, jawab nih.
Lanjut atau berhenti? Lanjut ya. Baik. Tapi anak-anak Masya Allah ini perhatian semua, saya lihat ya, semua mata ke sini. Yang tidak ke sini, lihat ke sini. Lihat, perhatikan ke depan. Nah, ya. Jadi kalau belajar susah harus hati-hati. Dosa apa yang saya perbuat? Kok belajar kok susah? Nggak masuk-masuk. Cuman bisanya kalau duit masuk kantong, pinter. Ya, kantong dibanyakin, ini kosong, baru bisa masukin duit. Ilmu masuk susah, berarti dosa. Ya, dosa yang paling besar ketika menyakiti orang tua. Di antara menyakiti orang tua kalau tidak serius dalam thalabul ilm, tidak sungguh-sungguh. Nah ini. Baik, yang ketiga anak-anak, at-tawadhu', sikap tawadhu' dalam kurung rendah hati. Sikap tawadhu dalam kurung rendah hati. Ya, at-tawadhu sifatun barizatun min sifatil mu'minin ammatan wa talabatil ilmi khassatan. Sikap tawadhu itu merupakan sikap yang menonjol bagi orang mukmin, terutama para penuntut ilmu. Ya, tawadhu. Apa dalilnya? Surat Luqman ayat 18. Wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jangan kalian tusa'ir khaddaka, memberikan pipi, berpaling bagi manusia. Pipinya dikasih ini, bukan wajahnya. Begini. Ya. Wala tusa'ir khaddaka linnas. Ya. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan berjalan di atas muka bumi dengan kesombongan. Ya, dadanya. Siapa dia? Oh, dia santri dari Mahat Fulan. Makanya kok jalannya begini. Santri harusnya jalannya apa? Rendah hati. Tambah tawadhu, kepada lebih tua menghormati, lebih muda menyayangi, apalagi sama bapak sama ibu. Sungguh aneh kalau dari pesantren kemudian tambah kurang ajar sama bapak ibunya, sama abi sama uminya. Aneh. Lihat Muhammad bin Sirin, seorang tabi'in, kalau duduk di samping ibunya itu seperti pembantu. Seperti pembantu. Siap Umi perlu apa? Umi jangan siangkan nih, kalau aku tidur bangunin aja Mi. Kalau Umi perlu nyuruh aku ya, nggak apa-apa Mi. Itu baru tolib. Bukan mie goreng ya 2. Ih, kayak warung. Udah mie goreng 2 lagi. Kalau perlu 3 bungkus. Udah nggak bergizi 3 bungkus, disuruh uminya kayak warteg. Mie goreng ya 2 ya. Jangan lupa mie sama Milo. Emang uminya membantu apa? Dia bilang, Mi, aku belum bisa bikin mie, tolong dong bikin mie ya. Jazakillah khairan Mi, terima kasih. Cium tangan. Itu akhlak tolib. Kalau yang tadi tuh akhlaknya tolub. Ya, awas anak-anak. Mau berangkat pesantren, pulang harus ramah, santun, akhlak dijaga, tawadhu, rendah hati. Gak sombong. Baru cuma hafal setengah juz sudah sombong. Baru bisa apa? Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, ana nahnu. Sudah sombong. Tawadhu, ya. Jangan salah paham, tawadhu bukan tertawa sambil duduk. Tawadhu apa? Rendah hati. Diangkat derajatnya sama Allah Ta'ala. Jangan sombong. Abi, ngajinya itu salah Bi, makhrajnya gak bener. Gak beres Abi ini. Yang gak beres kamu. Bilang Bi, itu kepanjangan Bi, matnya Bi. Itu mat tobi'i Bi,
Matob itu 2 harokat, bisa 1 alif 2 harokat, kan bagus. Ya. Paham? Ya. Yang keempat, ya. Kan cepat ini, kalau lama nggak kelar-kelar ya. 4. Tauqirul ulama'i wa majalisil ilmi. Menghormati para ulama, ya, dalam kurung guru, ya, menghormati para ulama dalam kurung guru, dan menghormati majelis ilmu. Diulang ya, nomor 4, menghormati para ulama dalam kurung guru dan menghormati majelis ilmu. Ada seorang syekh namanya Syekh Soleh Al-Utsaimin. Kemarin saya kirim itu kepada beberapa orang. Ya, ini pengajian belum selesai kok udah berdiri pulang. Suruh duduk ente. Jangan, ini majelis ilmu. Enggak bisa saya ini kalian berdiri bangun, pergi datang, enggak bisa. Enggak boleh sampai saya pergi baru kalian pergi. Begitu. Ya. Karena apa? Majelis ilmu itu apa? Termasuk syiar, ya, syiarnya Islam, syiarnya Allah. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, itu termasuk ketakwaan hati. Tulis surat Al-Hajj ayat 32. Ya. Nah, di antara min adabi talbil ilm an yuwaqqir al ulama wa yatawadha' lahum wa yar'a hurmatahum wa yahdar min isa ilaihim aw intiqasi qadrihim fa ilmi lahum asyraful azim wal makanatul kabirah. Di antara adab orang yang menurut ilmu, menghormati ulama, sikap rendah hati pada mereka, menjaga kehormatan mereka, tidak berbuat buruk pada mereka, ya, tidak mengurangi kedudukan mereka. Karena orang berilmu itu punya kedudukan tinggi, ya, yang ditinggikan oleh Allah SWT. Termasuk ketika majelis ilmu, kalian nggak boleh bicara sendiri. Kalian tidak boleh, wah saya mau pergi, izin Ustaz, maaf izin ke toilet, izin ini, izin apa, mau tidur, izin apa Pak, mau makan, ini nggak boleh. Sebelum harus makan, harus tidur. Kalau ke toilet baru itu. Paham? Nah, itu namanya menjelaskan. Kalau kalian menghormati majelis ilmu, itu sama dengan menghormati syiar-syiarnya Allah. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, itu termasuk ketakwaan hati. Nomor 7. Hah? Oh 5, ya. Ya. Berarti kalian bersama saya masih ya, takutnya gini tapi hatinya kemana-mana ya. Nomor berapa anak-anak? Nomor 5. Nomor 5 adalah as-sabru ala thalabil ilmi, sabar dalam menuntut ilmu. Untuk ilmu perlu sabar. As-sabru minal akhlaqil fadilah allati amara bihal Islam. Ya. Sabar itu merupakan akhlak yang utama yang diperintah oleh Islam. Sabar, ya. Dan sabar itu maksudnya apa? Menahan diri. Catat, jangan ngomong sendiri, jangan tolak-toleh. Sabar itu apa artinya? Menahan diri, habsun nafsi. Sabar 3 macam. 1, as-sabru fi taatillah, sabar untuk taat pada Allah Ta'ala. Sabar sholat berjamaah di masjid kalian waktu nanti di pondok. Sabar kalian masuk kelas. Sabar kalian, ya, terhadap ketaatan-ketaatan yang lain. Yang kedua, as-sabr an maksiatillah, sabar tidak berbuat dosa. Nahan diri, ya. Yang ketiga, as-sabru ala aqdarillah, sabar terhadap takdir Allah. Sabar terhadap takdir Allah. Ya. Ya, tulis surat-suratnya.
Surat Hud ayat 115. Satu saja. Wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Bersabarlah, Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Ya, banyak sebenarnya tapi sudah cukup satu. Yang keenam, at-tanafusu fi thalabil ilmi. Berlomba-lomba dalam menuntut ilmu. Berlomba-lomba dalam menuntut ilmu. Lihat temannya rajin, wah saya harus rajin juga. Teman rajin sholat jamaah, saya harus rajin. Teman rajin baca Quran, saya harus rajin. Teman rajin pertama kali sebelum bel sudah masuk kelas, saya duluan. Gitu. Di kelas sambil baca Quran, sambil zikir, sambil murojaah. Bukan apa? Bukan malah paling akhir. Wah ini masih belum masuk nih, ntar dulu dah, gua antar aja deh. Masih keluar dari kamar lihat kelasnya, Ustadz belum datang, nah gua tidur aja dulu. Jangan nunggu Ustadz, bukan Ustadz yang nunggu kalian. Ya, ini tanafus, berlomba-lomba. Bukan hanya lomba-lombanya apa? Bukan hanya lomba bola. Oh lomba bola, daftar pertama, saya daftar. Kalau perlu naik meja, saya ikut. Giliran lomba untuk tahfidz Quran, nanti saya masih begini, masih begitu. Giliran, ayo cepat-cepat masuk kelas, ya paling akhir. Urusan bola nomor 1, basket nomor 1. Ingat, bola kaki, bola basket, apapun bentuk olahraga itu sebagai sarana supaya kalian sehat, bukan malah di pondok ada lapangan bolanya, tidak ya. Saya mau ketemu sama David Beckham. David tukang bekam ya. Boleh main bola, boleh, tapi bukan tujuan. Bukan tujuannya at-tanafus fi kuratil qadam, lomba-lomba sepak bola, bukan. At-tanafus fi talabil ilm, ya. Ini wa qul rabbi zidni ilman, surat Toha 114. Doanya apa? Ya Allah tambahkan saya ilmu. Terus semangat terus. Nih ya, waktu saya mau habis nih, ya. Nomor berapa? Nana 7. As-sidqu wal amanah. Jujur dan amanah. Jujur dan amanah. Kalian ini ke pondok amanah orang tua. Ya, harus jujur. Bagaimana Pak Ustadz jaga amanah? Belajar yang baik, yang rajin. Jangan males. Ya, belajar yang baik. Jangan suka terlambat. Belajar yang baik, jangan selalu dapat skor negatif dari gurunya. Orang tua sibuk menerima laporan. Ini Pak, anaknya Bapak ini begini. Bentar lagi laporan, anaknya Bapak begitu. Kalau nggak begini, begitu terus sudah. Kalau bisa, alhamdulillah Pak, anak Bapaknya rajin, hafalannya cepat, nilainya bagus. Orang tua alhamdulillah. Ya, tambah semangat orang tua jual pempek. Tambah semangat orang tua jual kebab. Tambah semangat orang tua pergi ke kantor. Betul apa tidak? Iya, anak-anak. Dan bisa jadi orang tua dapat rezeki dengan sebab kalian yang menuntut ilmu, la'allaka turzaqu bihi, kata Nabi. Bisa jadi kamu dapat rezeki karena saudaramu yang menuntut ilmu, kamu yang ngasih biaya. Ya. Ya, jujur dan amanah. Jangan bohong. Ya. Sudah dapat, kan biasanya makan ambil sendiri ya, ambil lauk sendiri. 1 potong ayam, ambil 1 potong, ditutup sama nasinya. Saya belum ambil Ustaz. Loh, kok tinggal segini? Mana Ustaz? Gak ada. Nasinya banyak. Udah nasinya segini,
Ya. Satu ekor satu paha ayam diselipin di bawah nasi. Bilang belum, ambil lauk. Bohong apa jujur? Bohong apa jujur? Iyyaka wal kadzib, fa innal kadzib yahdi ilal fujur, wal fujur yahdi ilan nar. Hati-hati dari kebohongan. Bohong nyeret kamu kepada dosa, dosa nyeret kamu kepada neraka. Thalib harus jujur. Paham anak-anak ya? Meskipun harus disetrap, dihukum. Saya salah Ustaz, betul saya salah. Saya salah Ustaz. Kamu siap dihukum? Siap. Apa harus siap? Bersihin toilet? Siap. Bersih. Jujur. Loh siapa ini yang berani? Bukan saya Ustaz, itu. Fitnah orang. Ya. Hati-hati anak-anak. Ya, ini. Dalilnya Al-Anfal 27. Ya, karena ini thalib harus pakai dalil. Kalau nggak pakai dalil, thalib nanti Ustaz, mana dalilnya? Kan gitu ya. Nah, Al-Anfal 27. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang beriman, jangan kalian mengkhianati Allah dan mengkhianati Rasul, dan jangan mengkhianati amanah kalian. Ya. Nomor dan juga surat, tulis saja dulu An-Nahl 116 sama 117. Ya. Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadzib hadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'ala Allahil kadzib. Jangan kalian mengatakan dengan mulut kalian ini halal ini haram hanya berdusta atas nama Allah. An-Nahl 116 117. Tidak boleh berbohong. Ya. Dapat kiriman bilang belum dapat kiriman supaya dikasih bantuan sama ustadznya, tidak boleh. Ya, sudah makan bilang belum makan, tidak boleh. Sudah ambil lauk masih minta lagi, padahal itu jatah temennya. Bilang saya belum dapat ustadz, bener demi Allah ustadz belum dapat, sumpah lagi. Kalau saya tahu tak jitak. Gak boleh ya. Ya. Loh, kamu kok bisa bohong? Oh, karena temen. Nah, ini padahal dia nggak bohong, karena ikut temennya. Ini pergaulan anak-anak ya. Masalu al-jalisis soleh wal jalisis su kahabil miski wa nafihil kir. Teman yang baik dengan yang tidak baik itu seperti apa? Penjual minyak wangi dan pandai besi. Ya. Wa hamil miski imma an yuhdiyaka wa imma an wa hamil miski imma an yuhdiyaka wa imma an tajida rihan thayyibatan, ya. Wa nafihul khair imma an tuhriqa thiyabak wa imma an tajida raihatan khabithatan, ya. Permisalan antara orang yang jual minyak wangi pan besi seperti teman yang baik dan teman yang buruk seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Adapun hamilul miski imma an yuhdiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida rihan thayyibatan. Adapun penjual minyak wangi kemungkinannya 3. 1, kamu dapat baunya, beli atau dikasih atau dapat baunya. Tapi kalau teman yang tidak baik seperti apa? Entah seperti orang pandai besi. Kemungkinannya apa? Baju terbakar atau dapat bau tidak enak. Maka di pondok pun anak-anak yang nakal juga ada. Yang sudah di pondok di pesantren, kira-kira di pesantren anak yang badung nakal ada tidak? Ada tidak? Ada. Ah, itu biasanya yang begitu ngajak-ngajak. Nah, kalian jangan terpengaruh. Justru kalian bisa mempengaruhi. Oh, jangan. Itu nggak bener. Itu bohong. Sebagai thalib penuntut ilmu harus jujur. Nah, ini ya, harus jujur. Jangan bohong. Nah, saya nasihat temennya. Jangan malah apa? Jangan malah ikut-ikutan. Anak-anak yang keluar angkat tangan begini ya, izin. Karena ini pelajaran adab. Izin Ustaz. Cukup angkat tangan.
Ustaz tahu kalau dia mau ke toilet atau apa, boleh. Karena nggak boleh nahan kencing, nggak boleh nahan BAB. Selesaikan. Sholat aja nggak boleh nahan dia. Begini caranya. Nanti di kelas di pondok juga gitu. Izin Ustaz, astagfirullah Ustaz. Ya, uridul khuruj ilal hammam. Tafadhal. Gitu. Jangan langsung main keluar. Nggak boleh. Ya, nanti sudah angkat tangan semua, tak lihat ya. Selanjutnya juga ikutin. Cuman kita aja cukup. Nggak perlu datang ke Ustaz minta maaf. Nah, kalau semua datang begitu, nggak jadi pengajian. Paham? Ya. Yang mau izin angkat tangan, jangan tahan kencing, sakit nanti. Ya. Ke-8. Nasrul ilmi wa ta'limuhu. Menyebarkan ilmu dan mengajarkan ilmu. Nanti kalau sudah jadi ustaz, loh ustaz saya belum jadi ustaz, pulang. Sudah tahu kalau apa? Makan tangan kiri itu tidak boleh. Dedeknya di rumah makan tangan kiri. Dek, jangan makan tangan kiri, Dek. Nabi bersabda, boleh? Ya boleh, harus. Apa kata Nabi? La yashrabanna ahadukum bishimalihi, inna syaitana ya'kul wa yashrabu bishimalihi. Rawahu Muslim. Jangan kamu minum dengan tangan kiri, karena setan makan minum dengan tangan kiri. Kadang orang minum aqua begini ya, begini kan ya, buka ya gini kan, nah, terus gini ya. Padahal ini kan buka begini nggak kuat kanan kiri, kanan, tinggal naruh sini, ini pindah, Bismillah, kanan. Makan gorengan pakai cabai. Ini gorengannya, ya, ini cabai kanan. Jadi, ya, makan kayak orang tinju. Udah taruh cabainya, gorengan, taruh lagi, makan cabainya. Bisa kok, habis. Satu piring habis. Ya, jangan apa? Ini cabai. Nah, udah belajar di pesantren, pulang mungkin bapaknya belum tahu. Pak, jangan makan tangan kiri, Pak. Ya, karena Nabi melarang. Bukan apa? Bapak setan itu, Pak. Abinya di setan-setan, ya. Bisa dilempar tuh sama sepatu. Apa kamu bilang setan? Nabi bersabda, Pak. Ya, kamu jangan makan tangan kiri karena setan. Makan tangan kiri berarti bapak setan. Nah, ini namanya anak kurang ajar. Pakai hadis. Ya, anak kurang ajar pakai hadis. Oh, jadi ada ya pakai hadis kurang ajar. Iya, seperti tadi. Tapi kalau dia anak yang baik, Pak, Ayah, Umi, Abi, makan kanan. Sopan. Apalagi dedeknya, dia ganti dek tangan kanan dek. Nah itu menyebarkan ilmu di rumah ya. Bukan apa? Bukan naik mimbar jadi dai cilik, nggak ada dai cilik. Ya, kalau dia punya ilmu boleh Imam Syafi'i. Tapi kalau cuman bisa nyerocos dai cilik, pil dacil, pilihan dai cilik, nggak ada. Ya. Tapi kalau ada ilmunya boleh. Paham? Sabar dulu. Ya, itu namanya at-tasaddur qabla ta'ahul. Ya, ngadal sebelum waktunya. Ya. Tapi di rumah, ayo nggak apa-apa adik-adiknya. Ya. Tuh kakaknya. Kalau orang tua salah dengan sopan. Nasrul ilmi. Saya diajar gini. Bapak, Ibu, atau mungkin kitabnya, bukunya taruh sebelah Umi. Oh, nggak boleh ya. Dedek makan nggak baca Bismillah. Dek makan baca Bismillah sayang. Nabi bersabda, ya gulam, samillah kul biyaminik wa kul mimma yali. Ya. Ke-9. Maaf ya, saya tambah sedikit waktunya. Nih Ustadz Ilham sabar dulu. Ya, as-sabru. Ya, termasuk adab talabul ilm.
9, az-zuhdu fid dunya, zuhud ya dalam kehidupan dunia. Zuhud itu sederhana ya. Bi, temen aku Bi udah ganti jubah Bi, sebulan tuh ganti sampai 10 kali Bi. Masa sebulan 10 kali mau niru ya, karena dia orang kaya Bi, dapat duit. Iya kalau abinya punya, kalau nggak punya kan kasihan, neken. Nggak apa-apa, yang penting masih bisa dipakai. Kalau sobek ya dijahit. Zuhud ya. Apa zuhud itu? Kata Ibnu Taimiyah adalah apa? Tarku ma la yanfa li akhiratihi, meninggalkan segala sesuatu yang tidak ada manfaatnya untuk akhirat. Itu namanya zuhud. Sama aku tanya, jubah itu yang paling bagus merek apa ya? Yang kalian tahu jubah yang bagus atau baju yang bagus merek apa? Sebutin. Pengen denger aja. Sebutkan. Pengen denger ayo. Jubah yang bagus merek apa? Hah? Anak-anak sebutin satu aja. Salah nggak apa-apa. Yang penting menurut kalian paling bagus apa? Hah? Apa? Sakmasek. Apa? Gak dengar, Haidar? Al-Haramain. Baik. Katanya temanmu jubah yang bagus Al-Haramain. Sekarang Ustaz mau tanya, jubah yang gak bagus mereknya apa kira-kira? Di antaranya apa? Apa? Sebutin. Ya kan tahu tuh, ada yang mahal yang murah. Ayo ini dengan contoh bil misal yattadihul maqal, dengan contoh penjelasan lebih jelas. Apa? Mereknya apa? Ya apa mereknya Pak Ahmad, Pak Ustadz Ahmad? Ya, pura-pura tawadhu dia. Pura-pura zuhud antum berarti ya. Ya saya Ustaz juga nggak tahu, yang bagus juga nggak paham. Katalah Haramain. Berapa Haramain harganya biasanya? 300, yang 100.000 juga ada ya. Nah, sekarang Ustaz aku tanya, ketika sholat pakai baju yang 300 dan sholat pakai baju yang 100.000, mana yang sholatnya sah dan tidak sah? Oh tidak sah Ustaz kalau yang 100.000, yang sah 300.000? Tidak. Padahal Abi Ustaz bisa belikan saya 300.000, saya nggak mau. Sudahlah jangan itu Bi, ini aja cukup. Itu namanya zuhud. Dia mampu, tapi nggak dipakai, nggak mau. Apalagi kalau nggak mampu dipaksa-paksain. Nah di pondok itu penyakitnya juga itu diantaranya. Kenapa? Karena lihat teman-temannya, kasihan Abi, dipaksa. Pusing abinya, sudah harus bayar per bulan. Paham? Ya, doa ya Allah, alhamdulillah Bi, ya Mas atau Nak, bajumu gimana? Alhamdulillah Bi, masih bisa dipakai Bi. Padahal keteknya sobek, keleknya sobek. Mau keluar, mau izin? Ya nggak apa-apa, ya izin. Angkat tangan gini, cukup langsung keluar. Ya, tapi bilang apa? Alhamdulillah bisa dipakai Bi, padahal ini ya udah sobek. Ya, bisa dalamnya pakai kaos sehingga keleknya gak kelihatan, bau keteknya gak keluar. Itu saya baik itu. Baju masih bagus, minta lagi. Anak-anak, kenapa? Karena malu sama temen. Ini sudah beli berapa kali? Bukan tolib. Ya, 10. Al-hirsu 'alal waqti waqtinamuhu. Al-hirsu 'alal waqti waqtinamuhu. Menjaga dan memanfaatkan waktu. Menjaga dan memanfaatkan waktu. Jangan waktu hanya dipakai main bola, pakai murojaah hafalannya,
pakai broja, baca kitab-kitabnya, pelajaran-pelajarannya. Insya Allah kalian betah nuntut ilmu. Kurang waktunya ya, paham? Ke-11, biar cepatnya waktu sudah habis nih, manfaatkan waktu. Ke-11, mudzakaratul ilmi khasyatan nisyan. Murojaah dan mengulang ya, mengulang ilmu yang sudah dipelajari. Nah, mengulang ilmu yang sudah dipelajari, khawatir lupa. Ya, afatul ilmi an-nisyan. Penyakitnya ilmu itu adalah lupa. Terakhir anak-anak 12 ya. Al-waqar wal haya. 12. Al-waqar wal haya. Apa? Tenang dan punya sifat malu. Tenang dan punya sifat malu. Ya. Tenang, tidak ribut. Ya, kalau ngomong bagus. Ya, kalau ada apa-apa juga begitu. Dan tidak apa? Tidak heboh, tidak gaduh. Ada pelajaran tidak ngomong sendiri. Ya, waqar, tenang masuk kelas. Al-haya, sifat malu. Malu dari berbuat jelek. Yang terakhir, as-suhbah as-solihah. Ya, mencari teman yang baik. Mencari teman yang baik. Tadi kalian sudah jawab, ada tidak di pondok pesantren teman yang tidak baik? Ada Pak Ustaz. Sedikit atau banyak? Bisa sedikit, bisa banyak. Ya. Ya. Al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung dengan temannya, akhlaknya. Maka perhatikan dengan siapa kalian berteman. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu. Tadi sekaligus juga ada dengan kuis. Nah sekarang saya kasih kuis lagi. Ya waktu saya ada kuis ya. Ini sampai jam berapa istirahat? Setengah 11 kan? Jam 10. Ya sekali lagi. Nanti kalian istirahat sampai setengah 11. Iya maksudnya istirahat sampai setengah 11. Saya kasih satu pertanyaan lagi. Sebutkan adab thalibul ilm. Sebutkan 6 saja. Ya, 6 Rifdan. Dan ya 6 saja ya. Mau saya tambahin. 6, pilih 1. Ya. Ya, terus yang kedua. Iya, 3. Ya, terus 4. Ya, 5. Masya Allah, barakallahu fiik. Terakhir nomor 6. Nah, ini namanya mencatat. Apa kata Nabi? Qayyidul ilma bil kitab. Ikatlah ilmu dengan menulis. Apa kata Imam Syafi'i? Al ilmu qasaid wa qaiduhu al kitab. Ilmu seperti binatang buruan. Adapun ya, mengikatnya dengan cara mencatat. Nah, itu ya, mencatat. Baik, Ruzan, ta'al huna. Ta'al, khudh. Ahadan minal kitab. Ambil yang mana? Pilih. Wah, ini pas semua ngambilnya. Talim. Ya, pas semua ngambilnya. Ya, buku untuk ilmu. Itu dibaca, ya, jangan dijadikan perhiasan ya. Jangan untuk ngusir jin ya, dibaca. Baik, sudah materi saya sampai di sini. Kalian istirahat dulu.
sudah sama bapak-bapak udah disiapin ya, minuman, nanti habis duhur makan bareng-bareng ya. Nah, tetap jaga jarak ya, supaya tidak timbul dari luar ya penilaian yang macam-macam ya. Silakan anak-anak istirahat sebentar dulu, jangan dulu, masih ada komando dari Pak Ustadz Ahmad. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.